Pemirsa, pasti Anda sudah sering mendengar dengan istilah alat kontrasepsi. Tapi tahukah Anda bahwa alat kontrasepsi itu banyak sekali jenisnya dan memiliki efek samping masing-masing? Saya, Dr. Sabrina Raisa, hari ini akan membahasnya bersama dengan Dr. Francisca Nuela, spesialis OB/GYN. Dokter, mungkin masyarakat ingin tahu lebih detail nih dok, sebetulnya apa sih dok alat kontrasepsi itu? Oke, alat kontrasepsi adalah cara yang kita pakai untuk merencanakan kehamilan supaya kita bisa mempersiapkan kapan waktu yang tepat untuk hamil dan berapa anak yang mau kita punya nanti untuk keluarga kita. Untuk jenis-jenis alat kontrasepsi sendiri itu ada berapa banyak dok? Alat KB itu sebenarnya ada banyak. KB itu kontrasepsi ya, mungkin pada awamnya biasanya bilangnya KB. Jadi ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Kalau hormonal itu dia mengandung hormon yang mengatur siklus haid kita, hormon estrogen, progesteron. Kalau yang non hormonal nggak ada sama sekali hormonnya. Nah, si hormonal ini sendiri ada yang jenisnya pil, ada yang jenisnya suntik, ada yang jenisnya susuk, ada juga yang spiral tapi pakai hormon gitu. Kalau yang non hormonal itu seperti kondom atau pakai spiral gitu. Lalu bagaimana dengan alat kontrasepsi alami dok? Metode mungkin ya, metode kontrasepsi yang tidak menggunakan alat seperti contohnya menghitung masa subur, seperti itu bagaimana? KB kalender ya bilangnya ya, biasanya kalau KB kalender itu sebenarnya memang benar masuk ke alat kontrasepsi, cuma dari semuanya itu dia yang keefektifannya paling kurang kalau dipakai tidak tepat. Tapi kalau dipakai tepat dia memang sangat baik gitu. Kenapa dibedakan? Karena kalau KB yang alamiah itu, KB kalender itu jadi mencegah hubungan di tanggal subur. Sedangkan tanggal subur itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya. Masalahnya kan siklus seorang kadang beda-beda suka berbeda. Gitu. Dokter, lalu selanjutnya untuk jangka alat kontrasepsi nih dok, apakah ada lama waktu pemakaian maksimal yang disarankan? Kalau pemakaian, jadi misalnya kita bahas satu-satu ya. Kalau pakai pil itu sih nggak ada berapa lama harus dipakai gitu. Jadi selama kita masih ngerasa oke nih nggak apa-apa makan tiap hari, itu boleh aja dipakai. Dan perlu diingat dia tidak menyebabkan, suka ada ceritanya katanya jadi kandungannya jadi kering kalau misalnya kelamaan pakai. Nggak seperti itu. Kalau pil begitu kita mau punya anak di stop udah balik lagi ke suburannya gitu. Terus kalau pakai susuk atau pakai suntik, biasanya sih kalau susuk itu dia ada jangka waktunya, per 3 tahun harus diganti. Kenapa? Kalau susuk itu kan kita tanam batang yang isinya hormon di tangan ya. Biasanya 3 tahun itu si susuknya itu udah habis si hormonnya, jadi biasanya harus diganti. Kalau nggak diganti gimana? Kalau nggak diganti ya efek KB-nya hilang, jadinya hamil gitu. Kalau suntik itu biasanya ada tergantung tuh, ada yang suntiknya per bulan, ada yang per 3 bulan. Kalau misalnya dipakai terus nggak apa-apa sih, cuma biasanya itu tadi ada keluhan naik berat badan, jerawat, atau mungkin nggak cocok di siklus haidnya karena berhenti. Dan apakah langsung subur lagi nggak kalau misalnya diberhentikan gitu setelah pakai lama? Kalau untuk suntik biasanya agak lama tuh, karena dia harus nunggu sisa efek obat di badannya habis gitu. Jadi walaupun misalnya kita stop nih suntiknya sekarang, apakah efek obatnya langsung habis? Belum tentu gitu, karena kan deposit di dalam badan kita. Tapi kalau misalnya si susuk, kalau dilepas si susuknya ya hilang harusnya sudah. KB yang dipasang kalau banyak orang bilang ya dok ya, atau yang spiral atau IUD itu, berapa waktu maksimal pemakaian IUD? Oke, kalau IUD dia kan itu antara 5 sampai 8 tahun tuh biasanya digantinya. Karena kan ya namanya benda asing, kadang-kadang lewat dari itu dia suka ada keluhan, entah dia melorot atau mulai meradang, jadi suka lebih keputihan gitu. Karena ngerasa enak nih ada di dalam, nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa, akhirnya sampai bertahun-tahun gitu nggak dilepas gitu. Kayak pasien saya ada yang sampai umur 70 tahun baru inget. Sampai 70 gitu. Tahun? Benar. Terus kalau kayak gitu efek sampingnya apakah ada efek samping yang lain? Nggak ada sih, jadi paling ya kalau dia nggak ada keluhan ya udah, dia biasanya nggak dicabut, nggak diapa-apain juga nggak apa-apa. Cuma ya baiknya sih dilepas ya, karena kan benda asing gitu. Dan kalau semakin lama, maksudnya melewati dari masanya, mungkin melepasnya agak susah nanti. Takutnya lengket segala macam ya dok ya. Apalagi kalau misalnya orangnya tidak bisa menjaga hygiene dengan baik, bisa timbul infeksi ya dok. Benar, gampang keputihan nanti. Keputihan. Gitu. Efek
efek samping yang mungkin dapat ditimbulkan dari alat kontrasepsi hormonal dan non hormonal itu apa saja, dokter? Kalau efek samping dari KB hormonal, karena dia hormon, jadi dia akan memberikan efek seperti pada saat kita mau haid atau pada saat haid. Cuma harus dilihat nih, kalau KB hormonal kan ada yang jenisnya, ada yang pil, ada yang kayak suntik atau susuk ya gitu. Kalau pil kan kita konsumsi si hormonnya itu berarti per hari dalam dosis kecil. Tapi kalau suntik atau susuk berarti kita deposit tuh, kita taruh di dalam badan dalam jumlah yang besar, nanti dia keluar sedikit demi sedikit. KB 1 bulan, KB 3 bulan. Nah, benar, ada yang 1 bulan, 3 bulan gitu. Tapi kalau misalnya KB hormonal, jadi biasanya sih dia mensnya teratur, karena kan diatur dari pilnya itu sendiri. Cuma mungkin kayak keluhan jerawat bisa ada, naik berat badan ya bisa ada. Tapi pil itu jenisnya pun juga banyak, nanti harus konsultasi sama dokternya dulu. Ada pil-pil yang tidak menimbulkan efek-efek tadi jerawat, berat badan itu. Tapi kalau misalnya dia pakai model yang deposit di badan kayak suntik atau susuk, itu karena dia dalam dosis besar, jadi pasti akan mengganggu ke siklus haid. Jadi mungkin dia jadi tidak mens atau jadi agak tidak teratur mensnya, itu bisa aja. Atau naik berat badan, jerawat itu juga udah pasti kemungkinannya ada. Oke, kalau non hormonal tadi misalnya dia spiral. Kalau spiral tadi karena dia benda asing, biasanya badan kita akan mengeluarkan lebih banyak lendir, jadi agak rentan untuk masuk ke keputihan, jadi gatal, berbau atau berubah warna. Yang penting sih dijaga aja higienitasnya. Jadi kalau lagi agak banyak lendirnya ya langsung bersihkan, jadi sana dalam gitu. Biasanya ntar dia kurang sendiri gitu, membaik dengan sendiri. Terus kalau atau juga bisa juga dia ngeflek, mensnya agak panjang, agak lama ngeflek gitu. Tapi selama dia tidak mengganggu, kalau penggunanya merasa nggak masalah, ini masih bisa tolerable, masih bisa ditoleransi, ya udah nggak apa-apa gitu. Kecuali misal tadi kalau mulai kok lendir vaginanya mulai gatal, mulai berbau atau berubah warna, nah itu sebaiknya langsung kontrol. Langsung konsultasi ya dok ya. Untuk non hormonal yang kondom nih dok, tadi kan yang dipakai oleh wanita nih, sekarang kondom yang dipakai oleh pria, apakah ini bukan efek samping? Kalau kondom sama sih, karena dia merupakan benda asing, sebenarnya rata-rata sih nggak ada masalah ya, cuma mungkin ada beberapa orang yang sensitif, dia akan gatal si wanitanya ya, ada yang juga alergi, jadi keputihan, itu bisa aja. Jadi kita harus kenali pada saat pengguna, misalnya ada keluhan, misalnya kayak keputihan lah yang paling sering, kenali ini kontak dengan apa, apakah ada kondom, mungkin mereknya baru gitu, jenis baru, itu juga bisa berpengaruh gitu, nggak cocok jadinya. Bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang aman dan juga tepat, dok? Oke, kalau untuk tips memilih, pertama harus tahu dulu kondisi kesehatannya, punya penyakit apa saja, menggunakan obat apa saja, terus lifestyle-nya bagaimana, terus yang paling penting jangan lupa tahu dulu nih modelnya apa, apakah orangnya well organized gitu, bisa rutin makan obat tepat waktu, atau agak orangnya lupaan gitu, sembrono, ya itu penting karena buat tahu nih mana yang ini, atau bisa toleransi yang mana nih, apakah ada yang menganggap kenaikan sedikit berat badan menjadi penting, itu juga harus dikenali karena biar tahu mana yang tepat, perlu bisa pakai hormon atau tidak gitu. Baik, jadi mengetahui dulu nih apa yang kita mau, kondisi kesehatan kita bagaimana ya dok ya. Nah pemirsa, itu tadi bincang sehat saya dengan Dr. Francisca. Saya Dr. Sabrina Raisa dan saya Dr. Francisca Noella, spesialis OB/GYN untuk Hidup Sehat Plus.